Audio Jungle. Perkenalkan, saya Ragil dari tim Hojik Kediri, chapter Kediri, dan saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Andi Aziz, saya dari komunitas Hojik Kediri, jabatan saya adalah Humas. Tim Hojik Kediri dibentuk awalnya 2017, itu pun masih proses dalam peresmiannya tahun 2019 baru diresmikan, dan ini jalan ke satu anniversary yang ke-1. Proses terbentuknya tim Hojik Kediri itu karena kita sesama user menyukai device Hojik, dan terjadilah suatu mungkin dari seputar sharing soal device, dan akhirnya kita membentuk komunitas. Yang membuat bertahan dari tim Hojik Kediri sendiri, kita selalu menerapkan yang namanya komunikasi, dimana kalau member mungkin ada suatu permasalahan di dalamnya pribadi, kita selalu agar berusaha untuk masuk. Dalam arti masuk itu kita selalu menjadi pendengar untuk curhatnya. Jadi komunikasi itu sangat penting. Jadi komunikasi lah untuk yang bertahan. Suka dukanya dari tim Hojik Kediri sendiri, kita mulai dari dukanya dulu. Dukanya itu karena mungkin karena pandemi sekarang, suatu segala keaktivitasan dari kegiatan kita selalu terhalang. Jadi kita tidak bisa mengekspresikan untuk mengadakan VM atau apa, karena harus menjaga protokol-protokol kesehatan itu. Kalau sukanya sih karena kita bisa saling ketemu, ya mungkin gibah rame-rame. Gibah rame-rame ya seputar nanti sharing device atau apa, mungkin ada ya produk-produk baru dari industri vape, kita selalu sharing sih. Kegiatan yang pernah Hojik Kediri lakukan, ya kita setiap 1 bulan mengadakan program kerja dari tim Hojik Kediri sendiri, dan itu pun harinya ya nggak kita tentukan. Jadi selama 1 bulan itu kita mau mengadakan kegiatan apa, ya mungkin kayak contohnya berbagi nasi ke orang-orang yang kurang mampu atau tukang becak yang lagi di jalan, terus sosialisasi mungkin ke masjid, memberikan ya itu tadi kayak nasi bungkus atau ya yang dinamakan sih Jumat Berkah. Menurut pendapat saya, cukai 57% di Indonesia berlaku di dunia vape. Kurang setuju karena kita izinnya pun juga kadang diabaikan oleh pemerintah. Dalam artian khususnya di daerah atau di kota Kediri pun kita sudah pernah izin di Dinas Pertamanan mau memakai taman, namun proposalnya hanya diabaikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Dinas Pertamanan Kota Kediri. Itu sebagai bentuk apa? Kegiatan. Event, kita mau event di taman itu. Kita meminta izin kepada Dinas Pertamanan Kota Kediri. Kita ingin menyebarluaskan vape, nggak hanya vape yang di dalam gedung. Mensosialisasikan vape. Mensosialisasikan vape. Itu. Jadi alasannya apa? Jadi gini, kalau menurut saya event vape selama di dalam gedung itu yang masuk hanya teman-teman vapers atau yang sudah memakai vape. Kalau kita sosialisasi atau event di taman, itu kan taman tempat umum. Jadi kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat umum gimana sih vape, baik nggak sih untuk kita, apa gunanya vape bagi diri kita sendiri.
Nah, seperti itu. Jadi pendapat saya tentang pandemi corona ini, kita bersyukur juga karena notabene yang dulu masyarakat Indonesia ini kotor atau jorok. Jadi kita dipelajari untuk hidup bersih, selalu mencuci tangan, selalu pakai masker kemana-mana. Menurut saya itu sebuah perubahan dari diri kita sendiri. Selalu canggih. Jadi kita lebih menjaga kebersihan diri kita sendiri. Kita juga memikirkan ibu atau orang tua kita yang masih punya mbah, umurnya kan lebih tua dan rentan terkena corona itu. Jadi saya pribadi malah bersyukur dengan adanya corona ini. Support corona. Enggak. Enggak nih kamu. Enggak support corona, support hidup bersih gitu loh, bukan support corona. Pendapat tim Hoci Kediri tentang soal isu-isu vape atau black campaign seharusnya itu nggak penting juga sih ya. Kita selalu ambil segi positifnya dari vape. Bila mana kita merasa nyaman di vape, ya kita lakukan. Jadi nggak ada sih menurutku kalau mungkin di luaran, mungkin di media-media yang mengatasnamakan vape berbahaya atau kayak gini, itu tergantung dari personnya masing-masing sih menanggapinya soal tentang vape ini. Imbas yang kami dapat selama kami berkomunitas dengan adanya pandemi, negatifnya kita jarang bertatap muka atau bertemu saat vape meet. Nah, itu salah satu hal yang memang benar-benar membuat kita kangen sama teman. Kita hanya bisa melalui video call ataupun rapat video call itu, Zoom bersama itu. Jadi kita lebih kayak jauh lah sama teman. Negatifnya di situ. Kalau positifnya di komunitas, kita memikirkan orang lain. Kita pernah bagi-bagi masker. Kita pernah yang dinamakan Jumat Berkah. Kita ngasih kepada tukang becak yang notabene dia mencari penghasilan hari itu juga untuk makan hari itu juga. Dengan adanya pandemi ini kan tukang becak jarang juga penumpang dan dia penghasilannya drastis turun. Makanya di Jumat Berkah ini kami lebih mementingkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Positifnya di situ. Komunitas kami bisa bertahan dari pandemi ini ya selalu kita ketemu atau video call atau rapat bersama melalui aplikasi. Terus kadang kita sesudah new normal ini kita kan mengadakan pertemuan yang enggak besar kayak pada saat sebelum corona dulu. Kita vape meet kecil-kecilan, pengurus, kadang kita ngopi. Jadi di situ siapa yang mempunyai liquid, kan ada nih temen yang nggak bisa beli liquid karena dia dikeluarkan dari pekerjaannya atau apa. Jadi lebih kita yang mempunyai liquid yang lebih banyak membagi kepada teman-teman yang kurang dalam artian aku nggak duwe liquid mas, aku pengen nge-vape. Supaya apa? Supaya dia tidak meninggalkan vape tersebut dan kembali ke konvensional. Jadi itulah yang kita harapkan, jangan sampai member-member Hocik yang dulunya bukan perokok konvensional, dia beralih ke perokok konvensional karena dia tidak bisa beli liquid adanya pandemi ini. Jadi lebih kita bagi liquid ke teman-teman lah, tetes di situ, nge-trip di situ, gitu mas. Oke. Saya memilih berkomunitas. Pribadi saya berkomunitas biar mencari sesuatu yang mungkin dari saya sebagai vapers yang mungkin kurang tahu, jadi bisa bersosialisasi sih menurutku. Jadi kalau tentang berkomunitas ya menurutku lebih ke bersosialisasi. Kenapa saya memilih untuk berkomunitas? Karena saya
ingin bermasyarakat. Soalnya dari awal dulu memang saya berorganisasi Mas, mulai dari SMP, dari OSIS, dari SMA juga OSIS, terus setelah lulus SMA juga berorganisasi di politik juga. Makanya saya lebih ingin bermasyarakat atau lebih suka mencari teman. Kalau pesan saya untuk komunitas yang sekarang saya ikuti adalah jangan sampai pandemi ini menjauhkan kita menjadi tidak bersaudara. Jadi kita tetap bersaudara meskipun adanya pandemi. Jadi kita tetap saling support teman yang kurang dari liquid, kapas atau apa. Kita tetap support teman-teman, jangan sampai kembali ke situ lagi, konvensional lagi. Terus pesan saya untuk komunitas tim Hojik Kediri sendiri, ya kita sudah melewati masa-masa yang mungkin agak berat juga. Ya semoga kita sih bisa bertahan sampai tahun-tahun ke depan dan tetap solid dan kompak. Kalau untuk komunitas di Kediri yang di luar Kediri, ya kita saling menjaga silaturahmi lah, meskipun kita berbeda mungkin device atau merek, tapi tetap tujuan kita membawa vape lebih baik. Pesan saya untuk para vapers di luar sana, sebelum kita memilih vape kita harus lebih tahu lah, ibaratnya kita mau nge-vape itu kayak gimana. Jadi banyak juga sih kayak mungkin di media-media yang umur yang masih di bawah 17 plus itu sudah nge-vape dan dibiarkan oleh orang tua atau mungkin kelalaian orang tua. Jadi jangan haraplah kita memberi contoh-contoh, mungkin ya kita selaku vapers agar memberikan contoh yang lebih baik lah, intinya lebih baik kan. Kalau untuk komunitas yang di luar, ya saya berharap juga sama dengan komunitas yang lagi saya ikuti sekarang. Jadi teman-teman di Hojik ini lebih memikirkan teman-teman yang kekurangan liquid atau kapas ataupun kawat dan sebagainya, dan tidak menghitung itu. Kita juga bersosial, berkomunitas itu adalah bersosial dan mencari teman supaya mempunyai banyak link atau channel. Jadi kita jaga pertemanan kita saling support mereka. Saya berharap komunitas lain juga tetap solid dan tidak akan pecah atau tidak akan jauh dari temannya sesama komunitas. Harapan saya untuk pelaku industri vape ya mungkin lebih menjaga standar kualitas brand itu tersebut, dan mungkin kita saling support lah, intinya untuk brand-brand lokal atau mungkin yang beranjak dengan kualitas yang lebih baik. Kalau pesan saya untuk vapers yang ada di luar sana adalah kita lagi di rundung pandemi. Kalau sebisa mungkin kita nge-vape pakai vape kita sendiri, jangan sampai kita meminjam-minjamkan vape itu kepada orang lain. Jadi kita lebih safety kepada diri kita sendiri. Kalau kita ganti-ganti atomizer, kita pinjam ke sana ke sini, kita kan nggak tahu reaktif apa enggak orang yang pakai itu. Jadi kita lebih safety, lebih bersih. Saya harap seperti itu vapers-vapers yang ada di luar, yang tidak berkomunitas maupun yang berkomunitas. Harapan saya dan komunitas terhadap industri vape adalah jangan sampai komunitas dipergunakan untuk media branding atau promosi. Jadi support komunitas, bikin sebuah event untuk membesarkan industri vape tersebut. Jadi saya berharap industri vape akan mensupport teman-teman komunitas membuat event yang notabene event itu bisa banyak, dalam artian ada mengangkat sejarah kita, dan itu berhubungan dengan vape juga, sosial gitu. Jadi supportlah teman-teman komunitas untuk membuat event. Jangan jadikan komunitas untuk media branding atau promosi.
Why smoke if you can vape? Why smoke if you can vape? Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Ojo lali yo.